وأما المحاسبة في المستأنف فلينظر إلى خطر له إقدام على فعل أو إحجام عنه. Sedangkan introspeksi terhadap perbuatan yang akan dilakukan, seorang hamba hendaknya memperhatikan jika ia bermaksud atau berniat untuk melakukan suatu tindakan, pekerjaan, atau tidak melakukan suatu perbuatan. Fa in kana dzalika al-fi'lu sayyi'atan ahjama anhu wa 'anil azmi 'alaihi. Bila perbuatan itu buruk, maka jangan lakukan dan jangan bersikeras atau bertekad untuk melakukan. Wal yuwayyibhu an khatirihi mastata'ah, dan buang jauh-jauh pekerjaan tersebut dari benak seorang hamba, dari fikiran seorang hamba sebisa mungkin. Bahwa setelah kita pelajari tentang bentuk evaluasi terhadap diri kita atau introspeksi terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sudah kita lakukan, sekarang kita belajar tentang introspeksi terhadap perbuatan yang akan kita lakukan. Tentunya perbuatan yang akan kita lakukan itu pasti ada dua macam. Baik perbuatan tersebut bersifat baik, bagus, atau perbuatan tersebut bersifat buruk, jelek, mengundang pahala, atau malah berbuat dosa. Jika pekerjaan tersebut buruk, ini menurut musannif, maka seorang hamba jangan lakukan dan jangan bersikeras atau bertekad untuk melakukan perbuatan tersebut. Jadi sudah kita ketahui, oh ini gak bener nih, ini akan mengundang kemaksiatan, malah nantinya dosa kepada Allah. Maka jangan kita teruskan, jangan kita lanjutkan pekerjaan yang buruk tersebut, kita tinggalkan. Wal yuwayyibhu an khatirihi mastata'ah, kita buang jauh-jauh dari pikiran dan hati kita sebisa mungkin. Fa in malat ilaihi nafsuhu washtaddat syahwatuhu falyujahidha bisorfiha anhu wa khalasiha. Jika nafsunya condong pada perbuatan tersebut, perbuatan maksiat atau perbuatan buruk tadi, dan syahwatnya begitu kuat, maka hendaklah seorang hamba bersungguh-sungguh memalingkan nafsunya, mengalihkan nafsunya dari perbuatan buruk tersebut. Tidak hanya itu, wa khalasiha minhu, bahkan seorang hamba dianjurkan untuk membersihkan dari perbuatan-perbuatan buruk yang akan dilakukan. Jadi nafsunya sudah kepengen itu, kepengen ini, tapi itu berdampak buruk, akan dosa, maksiat, maka kita bersungguh-sungguh bersikeras dengan bertekad untuk meninggalkan apa yang diinginkan nafsu kita bersihkan. Fa'in ghalabathu azamat alaihi falyujahidha fil iqla'i an azimatiha wal istighfari minha. Tetapi jika nafsu seorang hamba berhasil mengalahkannya serta membelenggu pikiran dan hatinya, maka hendaklah seorang hamba bersungguh-sungguh menarik diri dari belenggu nafsu dan beristighfar darinya. Jadi jika nafsu sudah berhasil mengalahkan seorang hamba, nafsu sudah mengelabuhi diri seorang hamba untuk melakukan perbuatan maksiat, ayo itu pasti menguntungkan, seumpama kata si nafsunya itu. Kapan lagi kalau bukan sekarang, umpama. Maka apa yang harus dilakukan? Seorang hamba tetap bersungguh-sungguh, bersikeras untuk menarik dirinya dari belenggu nafsu. Jadi kita tetap
bertekad sekuat mungkin, sekuat tenaga untuk memalingkan diri. Jangan, itu perbuatan maksiat dari nafsu tersebut. Kita bilang pada diri kita, jangan teruskan, itu perbuatan maksiat, dilarang oleh Allah, itu dosa. Begitu dalam hatinya itu. Jangan sampai ikut pada nafsu. Nah, inilah perang yang luar biasa, perang terbesar yang pernah diisyarahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tetap lawan nafsu kita sebisa mungkin. Dan juga wal istighfar minha, lalu kita beristighfar. Pada saat perang itulah kita sempatkan untuk baca istighfar. Astagfirullahaladzim, memohon ampun kepada Allah. Fa'in ghalabat huwa nafsuhu al-asiyah al-ammarah bisu' fa'ala dhalik falyubadir ila taubah wa hiya an-nadbu ala ma fatahu min ta'atillahi ta'ala. Akan tetapi jika nafsu sudah membangkang dan mendorong pada keburukan, berhasil mengalahkan seorang hamba melakukan tindakan buruk, akan berdampak maksiat, dosa kepada Allah, maka falyubadir ila taqwa, bersegeralah seorang hamba untuk bertaubat kepada Allah. Dengan cara bagaimana? Yaitu an-nadmu wahiyah an-nadmu ala ma fatah, yaitu menyesali kelalaian dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, wal azmu ala an la ya'udah ila mithli dhalik fil mustaqbal, serta bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut, perbuatan buruk, maksiat pada masa mendatang. Wal iqla'u 'anil ma'siyah in kana mulabisaha fil hal, dan segera menyingkirkan diri dari kemaksiatan itu jika perbuatan tersebut dilakukan seketika. Jadi jika seorang hamba sudah terlanjur dikalahkan oleh nafsunya, tetap mengerjakan perbuatan buruk yang berdampak maksiat, dosa kepada Allah, maka seorang hamba harus bersegera cepat-cepat untuk bertaubat kepada Allah dengan cara menyesali atas perbuatan tersebut serta menyesali kelalaian untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seorang hamba bertekad untuk tidak mengulangi kemaksiatan tersebut, serta harus bersegera untuk meninggalkan kemaksiatan itu jika kemaksiatan dilakukan pada saat itu juga, seketika itu juga harus kita keluar dari belenggu kemaksiatan itu. Karena apa? Karena fa'in akhirat taubah atima bi ta'khiriha an kulli waqtin yattasi'u li iqa'iha fihi. Karena jika ia menunda-nunda tobat, maka ia itu berdosa, sebab menunda-nunda tobat dari setiap waktu yang sebenarnya memungkinkan untuk bertobat itu dianggap berdosa. Jadi itulah gambaran sebuah perjalanan dari musannif. Jika seorang hamba melakukan introspeksi terhadap perbuatan-perbuatan yang akan dia lakukan, dia estimasi perbuatan-perbuatan yang akan dikerjakan untuk menjadi insan yang lebih baik lagi. Jadi di sini saya simpulkan, introspeksi terhadap perbuatan yang akan kita lakukan itu ada dua macamnya, ada yang baik, ada yang buruk. Kalau perkara itu baik, lanjutkan gak apa-apa. Akan tetapi jika perbuatan itu buruk, maka di sini oleh musannif diberikan beberapa opsi atau metode ya untuk meninggalkannya. Jadi jika perbuatan itu berdampak buruk atau kemaksiatan, akan berdosa,
maka kita bersikeras untuk meninggalkan perbuatan itu. Umpamalah contoh misal begini, kita seorang laki-laki bertemu dengan seorang perempuan, kemudian saling kenal, lambat laun saling bertukar pikiran. Toh tahu-tahu kok sama-sama punya rasa gitu antara laki-laki tersebut dengan si perempuan. Kemudian ngajak ketemuan di kafe atau di mana lah. Semakin dekat, itu kan perbuatan maksiat, bukan mahram. Tahu-tahu kok pada akhirnya dia itu kok ngajak zina begitu. Si perempuan tadi ngajak untuk zina. Nah, itulah perang terdahsyat, perang terbesar. Kita buang jauh-jauh perbuatan itu dari fikiran kita. Inni akhafullah, bilang pada dirinya, saya takut kepada Allah. Kemudian jika nafsunya tetap membelenggu atau condong pada perbuatan itu, bahkan sampai memperdayai hati dan pikirannya untuk tetap melakukan perbuatan tadi, zina, maka kita bersikeras, bertekad diri bersungguh-sungguh untuk menghindarkan diri kita dari belenggu nafsu tersebut. Dan kita sambil baca istighfar. Itulah caranya, opsi dalam melawan sebuah kehendak nafsu. Akan tapi jika nafsunya tetap mendorong seorang hamba untuk melakukan perbuatan maksiat itu, contoh tadi berzina, ya tetap diajak oleh nafsunya, ayo kapan lagi nih, gak ada kesempatan lagi untuk berzina atau enak-enakan kecuali hari ini umpama. Eman-eman itu wanitanya cantik loh seumpama, didorong oleh nafsu terus menerus. Sambil kita tetap lawan. Akan tetapi jika seorang hamba sudah terlanjur atau kalah terhadap nafsunya, maka ia menyesali atas perbuatan itu dan segera mungkin menyingkirkan diri kita dari tempat kemaksiatan itu. Jangan menunda-nunda tobat, karena menunda-nunda tobat itu hukumnya tidak boleh. Bahkan dia itu berdosa jika terus menunda-nunda tobatnya, sebab menunda-nunda tobat pada waktu yang sebenarnya dia mungkin untuk melakukan tobat itu dosa hukumnya. Jadi itulah beberapa cara agar kita terhindar dari godaan nafsu kita dan syahwat kita. Maka dari itu ada sebuah kalam ulama, inna syahwatah tusayyul muluk abidan wa sabru yusayyirul abid mulukan. Syahwat itu dapat mengubah seorang raja menjadi hamba. Maksudnya bagaimana? Syahwat itu kadang dapat mengubah seseorang dari yang derajat tinggi menjadi terhinakan. Yang asalnya derajatnya tinggi jadi terhinakan. Banyak itu kisah-kisah para ulama yang sudah alim, tapi karena tidak bisa menjaga syahwatnya, kalah terhadap syahwatnya, hawa nafsunya, maka dia dihinakan oleh Allah. Dan wasabru yusuyul abid mulukan, sedangkan kesabaran dapat mengubah seorang hamba menjadi seorang raja. Jika orang itu sabar, maka akan diangkat oleh Allah derajatnya. Yang asalnya hina akan diangkat derajatnya oleh Allah. Ala tara ila Yusuf wa Zulaikha, apakah kita tidak bisa mengambil pelajaran dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan Zulaikha? Itu bagaimana kisahnya, bujuk rayu si Zulaikha kepada Nabi Yusuf sungguh luar biasa. Padahal si Zulaikha pada waktu itu kan istri raja gitu. Karena tapi apa yang terjadi? Ternyata Nabi Yusuf alaihissalam
bisa mengendalikan nafsunya, bisa memerangi nafsunya, menaklukkan nafsunya. Yang akhirnya asalnya Nabi Yusuf adalah seorang hamba, diangkat oleh Allah derajatnya menjadi seorang raja. Jadi itulah gambaran opsi jika seorang mengestimasi atau introspeksi atas perbuatan-perbuatan yang akan dilakukan. Intinya, jika kita sudah terlanjur berbuat kemaksiatan, jangan kita tunda untuk segera bertaubat. Bahkan kata beliau Imam Ghazali, antara muhasabah dan taubat itu tidak bisa dipisahkan. Muhasabah, introspeksi diri, taubat, penyesalan itu tidak bisa dipisahkan. Karena taubat merupakan sebuah tinjauan atas perbuatan-perbuatan yang sudah dilakukan. Taubat merupakan koreksi terhadap perbuatan-perbuatan yang sudah kita kerjakan. Maka dari itu, kalau sudah kita bermaksiat, alhamdulillah ya, bermaksiat, segera kita bertobat kepada Allah. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. فإن أبت نفسه عن الإقلاع فليحذرها بما يفوتها من ثواب الله سبحانه وتعالى وبما تعرضت له من عقاب الله تعالى. Jika nafsunya itu enggan menyingkirkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat, maka kita ingatkan pada nafsu kita sendiri. Kita bicarakan pada diri kita sendiri, nafsu kita, akan pahala Allah yang terlewatkan selama melakukan perbuatan-perbuatan maksiat itu, dan juga ingatkan terhadap azab Allah dan murka Allah. Kita kasih tahu nafsu kita, andaikan kamu itu tidak melakukan maksiat, kita akan mendapatkan pahala Allah, begitu. Tapi jika kita terlanjur kemaksiatan, maka kita hanya mendapatkan murka dari Allah, azab dari Allah dari perbuatan-perbuatan tersebut. Wa yastamiru ala takhwifiha bidzalik ila ay yahsul al-khawf al-mujib lit-taubah wal istighfar minal haubah. Juga seorang hamba harus terus-menerus menakut-nakuti nafsu dengan hal itu, dengan pahala Allah jika berbuat baik, dan akan mendapatkan azab Allah jika bermaksiat. Sampai kapan? Sampai muncul rasa takut yang menggerakkan seorang hamba untuk bertobat dan beristighfar dari dosa-dosa yang telah dilakukan. Itulah bentuk introspeksi, bentuk evaluasi, estimasi terhadap perbuatan-perbuatan yang sudah kita lakukan dan akan kita lakukan. Nah, sekarang begini ya, kita bandingkan saja terhadap seorang pedagang. Pedagang saja masih memikirkan akan kerugian serta penghasilan yang akan dia dapat. Pedagang saja masih introspeksi, evaluasi, atau estimasi terhadap dagangannya, apakah nanti itu akan menghasilkan profit atau malah defisit. Pedagang saja masih estimasi terhadap setiap tindakan yang akan dia lakukan, setiap langkah yang akan dia ambil. Apalagi kita seorang hamba, sudah semestinya kita mengestimasi, kita introspeksi terhadap perbuatan yang akan kita lakukan, yang dampaknya nanti itu ketika kita nanti di akhirat. Tidakkah kita tergerakkan untuk introspeksi terhadap perbuatan yang kita lakukan? Maka sudah sewaktunya kita evaluasi diri kita atas perbuatan-perbuatan yang sudah kita lakukan. Kita introspeksi diri kita atas perbuatan-perbuatan yang akan dilakukan, supaya perbuatan tersebut tetap lurus di jalan Allah, mendapatkan ridha Allah, pekerjaannya itu barokah. Bahkan orang yang
lalai atas muhasabah, introspeksi diri, itu merupakan bentuk kehinaan menurut Imam Ghazali, bentuk kelalaian dari dirinya sendiri, karena dia itu tidak mau tahu atas pekerjaan yang dia lakukan, serta orang yang melalaikan muhasabah, introspeksi merupakan kurangnya taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan seorang pedagang tidak mengevaluasi, introspeksi terhadap langkah yang diambil, maka tidak ada pelajaran yang bisa diambil. Umpama pedagang cukuplah menjalankan dagangnya, untung rugi terserah, maka apa yang bisa diambil? Tidak ada apa-apa, nilainya akan nihil nanti. Nah, itulah pentingnya sebuah introspeksi, evaluasi dan estimasi terhadap perbuatan-perbuatan setiap langkah yang akan kita lakukan. Mudah-mudahan berkah manfaat. Wallahu a'lam bishawab.